Nah, sebelum lu pakai buat manggung atau mungkin di studio main sama teman-teman lu segala macam, gue saranin jangan pernah lupa sama yang namanya gain staging. Ya, gain staging pedal itu lu perlu. Balik lagi di channelnya Boxes JR. Kali ini kenapa harus dan wajib diawali dengan asap yang lebat ya, dari vape, dari liquid kebanggaan gue, yoi, Hero 57. Karena pemilik pedalboard yang mau dirakit sekarang itu bosnya Hero 57 ya. Wah, kaget sih gue. Begitu dikasih tahu, wah ini ternyata yang punya Hero 57 nih ya, Bro Reza Pahlawan ya. Terima kasih udah ngirim pedalboard ke Boxes JR ya. Sekarang dia bakal di routing nih. Kita langsung lihat pedalnya aja ya. Jadi pedalnya, wah ini semuanya ada Tonex, ada tuner Polytune, ada Ubershall dan lain-lain lah. Power supply-nya pakai Zuma dan sudah ada radial engineering. Oh, gue baru kepikiran nih. Gue baru sadar kenapa Hero 57 punya liquid namanya Sambora. Wah, pantes. Ownernya gitaris juga, ya kan? Aduh. Nah, jadi kita bahas routingannya sedikit ya. Routingannya itu pertama dari Wami masuk ke Wah ke tuner baru ke TS808 ini, Pro TS808 DX sebenarnya ya. Dari sini baru ke Bogner Ubershall, dari Bogner masuk ke Tonex ke MD200 ke Hydra baru ke DD500 dan ke Output ya. Oh enggak, sebelum ke Output dia masuk ke ini dulu, J48 radial stereo DI ya. Ini aktif ya, tapi jangan dipakai sih Phantomnya kan gitu ya. Intinya nih pakai ini ya. Terus input output. Nah, outputnya bisa dari XLR ini, bisa dari junction box. Inputnya dari junction box pastinya. Jadi kalau pas dipakai kabel ketarik yang jebol junction box aja, tinggal telepon Bert ini benerin. Oke, hari itu juga langsung dibenerin ya. Daripada lu harus ke pedalnya, kebetot tuh kabel jebol, lu balik ke distributor, biasa suruh nunggu 2-3 bulan. Itu dia malesnya. Jadi disarankan lewat junction box 4 channel yang ada di Microstack, udah dapet gratis ya. Dan ini 4 channel mono. Jadi tidak akan mengaruh apa-apa, bener-bener true. Cuma mindahin istilahnya akses colokan yang di dalam pedal-pedal di bawah jadi gampang ada di luar. Sebenarnya itu aja. Nggak ada buffer, nggak ada komponen apa-apa, jack to jack aja. Ya, karena gue sangat menjaga sound yang sudah kalian ciptakan dengan pedal-pedal yang kalian beli. Jangan sampai karena dikasih komponen macem-macem terus akhirnya jadi ngerubah suara. Itu dia alasannya kenapa dibikinin 4 channel mono, true mono ya. Itu dia. Untuk power supply sudah dirakit sama Bang Ari, karena sekarang semua untuk urusan kabel power supply itu emang ada di tangannya Bang Ari ya. Udah mantep banget, jago dia. Nah, sekarang kita akan garap untuk kabel audionya. Tahap pertama pasti gua akan pilihin dulu kabel-kabelnya, bukan pilihin kabel ya. Ukurin kabelnya satu-satu, jalurnya di mana lewatnya yang tidak papasan atau tidak paralel bersamaan dengan si kabel. Aduh, ada rambut. Dengan kabel listrik untuk menghindari yang namanya noise yang mengganggu. Inti gitu ya. Jadi ntar akan direncanakan juga nih jalurnya kemana. Kayaknya sih akan lewat tengah sini ya. Atau di sebelah sini juga boleh. Karena biar apa? Supaya kalau mau nambah pedal masih ada space kayak gitu. Jadi ini ukurannya kalau nggak salah 60-an ya. 60, cuma lebarnya agak lebih, nggak kayak biasanya 33 cm. Ini lebih lebar. Supaya apa? Supaya kalau nginjek di sini untuk mainin wah atau waminya ini, sepatunya nggak mentok ke depan. Intinya gitu, harus dikasih jarak. Jadi dia emang lebih lebar. Jacknya, oke, nih jacknya sekali lagi. Pasti ya. Ini dia. Wih, paling mantep, paling murah, garansi setahun ganti baru ya kan? Ini dia. Boxes JR plug. Wih, kebanggaan. Oke. Terus untuk DC jack pakai BTPA ya dari USA, Bestronic ya. Sudah tersedia juga di Boxes JR, jadi nggak usah khawatir. Tinggal kirim pedalnya, surhatin, kita rakit. Terima beres. Pedal board, hard case, kabel, alah komplit lah pokoknya. Apa aja ada lah pokoknya gitu ya. Ya, jadi langsung aja kita langsung ukur kabel audio sebelum nanti di prepare dan kita rakit ke pedal boardnya. Kayak dulu. Mantep, karena dalam ruangan gue nggak bisa ngerokok, jadi ya solusinya vape ini ya. Di sini gue pakai Luna Magic, mantep banget rasanya. Gue pencinta liquid creamy pokoknya ya. Oke, udah langsung aja deh. Yuk, let's go.
Ya, ini kabel audio udah dipotongin sesuai ukuran yang dibutuhkan ya. Terus udah disolderin juga ya, udah disolderin semua. Satu sisi, yang satu sisi lagi belum. Nanti akan disesuaikan dengan yang dibutuhkan di pedal boardnya ya. Jadi semua udah disolder. Ini yang BXJR plug ya. Kalau yang ini yang BXJR straight. Oke, udah mantep banget ya. Jadi dia ukurannya pendek banget lah kalau yang BXJR straight ini ya. Jadi nggak terlalu panjang dan mengganggu, apalagi ngabisin space di pedal board. Nah, satu yang perlu gue ingatkan, nah ini dia ya. Karena kita selalu pakai dua lock ya, kita selalu pakai dua lock. Gimana cara copotnya? Ya, jangan dibetot begini nih, bah gitu. Waduh, bahaya. Jadi pakai obeng minus ya, pakai obeng minus. Nah, congkelnya di sini nih, di antara dua locknya nih, ya. Contoh ya, di bawah ini dicongkel, cuma congkelnya harus pas di tengah antara dua lock ya. Jadi di sini nih. Nah, di antara dua lock ini. Ya. Oke. Satu lagi udah. Nah, terus lihat di sini juga nggak ada baret. Jadi aman banget sebenarnya ya. Pelan-pelan aja ya. Nah, terus tadi kan udah disolderin nih jacknya satu sisi ya, dan kabel-kabelnya. Nah, ini gue kasih contoh juga maksudnya gimana. Kita cari kabel nomor 1. Nah, ini dia fungsinya dinomorin ya. Nah, kabel nomor 1 itu efek pertama kan wami. Jadi dari junction box dia akan ke wami. Enaknya pakai dua lock juga karena bahannya tebel si dua lock itu ya. Jadi ada jarak di kolongnya. Kita bisa lewatin kabel mogami yang seperti ini ya. Dari wami nanti masuk ke sebelahan ya. Kita taruh gini dulu aja buat kira-kira ukurannya butuh seberapa. Nah, ini biasa kalau di bawahnya bisa gulung kabel, pasti gue lebihin. Tujuannya biar apa? Biar nanti kalau ganti pedal itu kabelnya masih cukup, jadi nggak usah bongkar kabel lagi ya. Nah, ini udah kurang lebih, ini udah pas sebenarnya ya. Ini udah pas. Ini bakal lurus ke sini jalurnya. Jadi ini tinggal kita kupas aja. Ya, kita bakal kupas. Terus dipasangin jack. Jadi kita manfaatin pedal-pedal besar, kolongnya itu bisa buat lewat kabel audio. Atau kabel power supply juga bisa. Ya, cuma jangan dibarengin. Ingat, itu bisa bikin noise. Lebih rekomen untuk kabel audio yang ada di kolong. Nah, ini udah. Nanti kita solder. Pasang deh si BXJR plug ini ya. Pasang. Kurang lebih begitu. Dan ini jangan tempel dulu. Jadi nanti habis pasang yang ini, pastikan sebelahnya. Kabel nomor 2 itu berarti urutan kedua nih. Dari wami ke wah. Nomor 2. Nih, nomor 2. Dari wami menuju ke wah. Oke. Nah, ini biar lebih kenapa dibikin agak panjang? Yang pertama nih, jacknya pasti ngadepnya ke bawah gini ya. Jadi arahnya ke sini kabelnya nih. Jadi yang kedua juga biasa gue bikin arah yang sama supaya kelihatannya rapi. Nanti dari ini baru ke sini nih, ke si wah. Ya, kalau kepanjangan nanti bisa dipotong. Nah, kita coba lihat di bawahnya wah ini apakah ada space untuk lewat kabel. Kalau ada, kita lewatin kolong. Oh, ini ada jarak buat kabel nih, lumayan nih. Jadi bisa lebih rapi lagi deh. Ini dia, baru kita masuk ke sini. Ingat, yang apa posisi jacknya agak ceper kayak gini nih. Nih kalau dilihat ya. Nah, biar agak terang. Kalau dilihat, ini kan jacknya melebihi pedal, ya. Jadi posisinya bakal miring gini. Posisinya akan miring begini ya, supaya tidak melebihi si pedalnya. Jadi persiapan kabelnya untuk muter sedikit, baru masuk ke pedalnya. Jadi itu panjang kabelnya juga harus diperhitungkan, supaya nanti nggak bikin lo susah juga. Waduh, tiba-tiba kependekan gitu kan. Ukur yang dibutuhkan seberapa, terus potong deh. Nah, jangan langsung disolder ya.
Jangan solder langsung di efeknya juga, karena kadang-kadang ya ada resiko juga ya kan. Buat yang belum terbiasa untuk solder, takutnya ntar kena timah ke efek-efek yang lain. Jadi kita lepas dulu, kita potong sesuai kebutuhan yang untuk pasang ke kepala jacknya ya. Nanti begitu udah disolder ke kepala jacknya ya, baru kita pasang ke efeknya gitu. Jadi satu persatu aja, yang penting pasti ukurannya nggak kepanjangan, rapinya juga harus diperhatikan, itu yang penting. Nanti begitu udah pedalboardnya jadi, ngeliatnya pasti puas banget sih ya, pasti rasanya mantep banget lah pokoknya. Oke, kalau gitu kita lanjutin lagi proses solder kabel audio, pemasangan kabel audio, dan pembuatan jalur mountis untuk kabel audio. Ikutin terus, let's go. Oke, akhirnya sudah selesai. Wih, ini pedalboard ya, udah rapi banget. Oh, ini udah ada suaranya dari tadi ya. Udah nyala ya. Jadi ini mau gue tes langsung aja gimana soundnya, sinyalnya udah bener atau belum. Ini ngambil input lewat si junction box. Dari junction box ini langsung ke Wami. Jadi input pertama itu di Wami. Outputnya dari direct box, pakai XLR langsung ke sound card ya. Jadi nggak pakai macam-macam lagi lah, karena sudah ada Tone X juga dan udah di iBox juga. Jadi langsung aja kita ke sound card. Kita akan tes itu dulu. Nanti akan dites juga sound true-nya ya, tanpa melalui si junction box. Nah sebelumnya, ini gue jelasin dulu ya. Si DI ini ada dua macam out. Yang satu ada true, yang satu lagi ada yang out si XLR. True itu berarti tidak melalui si DI box, jadi langsung kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan butuh yang tanpa di iBox gitu, bisa juga langsung gue sambungin ke junction sini. Jadi outputnya ngambil dari si junction boxnya. Terus Wami, nah ini Wami powernya dari si Zuma ya. Karena setelah dites ternyata walaupun tulisan dia di sampingnya itu adalah 1300 mAh, pas tadi dites itu cuma 200 ya, cuma 200 sekian lah. Jadi nggak usah bingung-bingung cari power supply khusus Wami dan lain-lain, pakai yang kayak gini aja, sama aja 9 volt ya. Selain itu apalagi? Oh ya, ada satu lagi. Ini di sini top screamer gue pasang di channelnya Zuma yang bisa di switch voltasenya, karena top screamer ini bisa 9 atau 18 volt nih, bisa ada switch sini ya. Jadi kalau misalkan mau dirubah headroomnya nambah, tapi gue saranin tetap di 9. Kita pakai fitur di sini dulu 9 atau 18 nih. Secara headroom lebih luas, jadi nggak gampang ngedrive, jadi lebih clean lah cara gitu ya, intinya begitu. Sebelumnya kita tuning dulu. Polytune dah paling aman sih menurut gue sih ya, nggak usah neko-neko ya. Kalau udah mau murah aman udah Polytune lah. Apa namanya, akurasinya juga ya cukup lah, udah oke banget. Nah ini kita tuning dulu. Tuh, dia responnya tuh cepet banget. Terus bisa detail gitu tuh. Seneng banget gua. Itu yang gue suka. Ini drop D. Biasa pakai drop D. Oke. Itu belum di-record tapi ini coba kita record. Oh ya, sebelumnya thank you juga buat Bro Aldi Kanda ya, yang sudah memperkenalkan gue sama owner pedalboard ini. Yang ternyata yang punya itu bosnya Hero 57 liquid yang biasa gue pakai ya kan. Wah emang mantap. Nah ini audio wave-nya akan langsung gue pasang di video ini supaya kalian bisa dengar ada noise apa enggak. Ini kondisi sementara nggak dipegang ya, pedal ya kita matiin dulu semua lah ya. Pedal nggak ada yang nyala sama sekali. Nah anteng banget nggak tuh, gila, udah mantep banget coy ya. Kita langsung cobain dulu. Ini karena direct, jadi harus ada preamp nyala. Lebih baik di sini pakai Tone X ya. Gue nggak utak-atik presetnya, yang ada aja langsung gue pakai. Karena di sini bukan untuk review sound sebenarnya, tapi untuk ngecek pedalboardnya sudah oke atau belum. Oke, ini akan selalu nyala terus karena dia preamp. Bisa dibilang ini tuh ampli elu gitu, jadi nggak mungkin nyala mati menurut gue ya. Akan selalu nyala. Terus cobain, ini Wami nih.
Oh. Kita cobain di mode lain lagi. Oke, cobain di. Oke, yang penting semua udah di. Segala macam opsi dicobain karena biasa penggunaan ampere kan beda-beda. Nah, kalau semua udah aman, itu udah cakep. Oke, lanjut ke wah, ini kita matiin. Wahnya. Aman. Habis itu ada MD200. Ini bukan sesuai signal chain, tapi ya sebelahan aja lah ya. Gila, tone-nya nggak berubah, tapi karakter suaranya berubah, diwarnain sama si MD200. Jadi kalau kita punya sound atau tone dasar yang oke, menurut gue mau digambar pakai apapun, kalau kayak kanvas kosong, lo mau ngelukis kan lebih enak. Tapi kalau kanvasnya udah burik, waduh, lo mau warnain juga hasilnya susah bagus coy ya. Jadi udah cakep banget menurut gue. Gitu. Nah, sebelum lo pakai buat manggung atau mungkin di studio main sama teman-teman lo segala macam, gue saranin jangan pernah lupa sama yang namanya gain staging. Ya, gain staging pedal itu lo perlu. Jadi, misalkan ini sound basic lu. Nah, lu tes top screamer nyalain, volumenya jangan naik. Kalau bisa sama. Ya, dibikin sama. Overdrive kita kecilin dulu. Secara volume, supaya apa? Supaya nanti pada saat di stacking dengan pedal-pedal lain nggak kaget, nggak tiba-tiba kencang sendiri gitu loh. Misalkan kita nyalain si Bogner. Oke, gainnya kita kecilin dulu. Wih. Nah, kurang lebih segitu ya. Nanti di stacking juga enak. Coba. Jadi nggak kaget tiba-tiba kencang sendiri ya. Terus ini dia yang menurut gua sih ini ngeri banget nih, enak banget. Kita ubah geser kamera dulu. Nah, ini nih. Ih, ganteng bener. Delay. Nah, kalau lagi nyeting delay, jangan ada efek lain yang nyala. Jadi lu bener-bener tahu delay yang seperti apa yang lu kejar, time-nya seberapa, lu masih bisa tempo sih nyesuaiin lagu pastinya ya. Cuma repeat di belakangnya itu seberapa banyak gitu loh. Nah, itu belakangnya kan lu bisa tentukan lu butuhnya seberapa. Ya, jadi itu pengetesan lewat DI. Sekarang kita bakal tes ya, ini nggak lewat DI tapi langsung direct ya, tanpa DI ya. Kita coba, gue ubah dulu. Nah, udah nih. Sekarang nggak lewat DI. Gampang banget rubahnya, tinggal cabutnya XLR langsung ke sini.
Kalau lo mau pakai dua-duanya juga bisa sebenarnya ya. Kita coba. Berubah? Oke, jadi ini udah oke semua ya. Secara sound sudah aman sekali. Ini ada noise dikit nih. Tapi karena overdrive nyala, bukan grounding. Jadi kalau grounding ya, lu pegang gini berubah nih, net ya. Kalau kayak si gitar dipegang itu pasti noise-nya berubah-berubah kayak gitu. Itu berarti grounding. Kalau ini enggak. Jadi secara noise aman banget. Dari grounding kagak jelas udah nggak ada, karena emang kabel audio dan kabel power supply dipisah dengan baik. Kabelnya juga udah wah cakep lah pokoknya. Gue sih ngeliatnya puas banget ya. Semoga nanti Bro Reza ya, Bro Reza pahlawan gue juga kadang ngeluarin liquid yang enak ya kan. Puas juga dengan hasil routingannya BXJR. Dan wah, gue ngasih racun sedikit nih ya, ada 2 tempat kosong nih. Ini bisa buat satu pedal gede kayak misalkan mungkin ini Sentura dari hari-hari musik mungkin. Nah, ini bisa dipasang di sini juga. Ya, masih ada satu pedal kecil juga sebenarnya masih bisa di sini. Jadi ya masih bisa nambah-nambah lah ya. Karena pedal board kalau nggak nambah kayaknya hampir nggak mungkin ya, isinya pasti nambah sih menurut gua. Ya. Dan ini menggunakan micro stack custom ya. Apa customnya? Ukurannya lebih lebar supaya pada saat pakai wami atau pakai wah kakinya nggak mentok sama leveling atas. Panjangnya ini 60 cm. Sudah ada fuse power socket di samping kiri, jadi kalau ada konslet segala macam, fuse-nya yang putus, efek lu kagak ada yang rusak. Gitu. Jadi udah aman banget lah ya. Kabel semua Mogami kalau ini. Menurut gua, project kali ini sudah diselesaikan dengan sempurna. Idih, cakep banget gua sampai. Oke, paling sampai situ aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang pedalboard, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Kalau ada pendapat kalian menurut pedalboard ini gimana, boleh juga di-share di komen di bawah juga, supaya kita bisa saling ngobrol, saling bertukar pikiran, supaya Boxes JR dan kita semua bisa berkembang terus di dunia permusikan ini, di dunia gear yang seperti ini ya. Intinya, terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir video. Gue Albert, undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.